Satu, dua, tiga. Sikat. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke podcast Achievement. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Bawara 60 Bali ya. Tepuk tangan semuanya. Mungkin Mbak Lia boleh perkenalan diri. Mbak Lia ini dari angkatan berapa, kemudian di bidang apa? Halo semuanya, perkenalkan namaku Brediana Respati dari angkatan 60, Bawara 60. Aku biasanya sekarang di bidang puisi, pidato, dan juga bidang sastra. Mbak Lia dari bidang puisi, pidato, dan sastra. Mungkin Mbak Lia boleh cerita pertama kali nyentuh salah dari bidang itu di umur berapa? Aku ke salah satu bidang ini waktu aku kelas 2 SD. Waktu itu ikut lomba puisi dan belum juara. Terus waktu kelas 3 SD ikut lagi dan alhamdulillah dapat juara juga. Puisi berarti ya? Ya, puisi. Pertama kali SD puisi. Motivasinya apa Mbak dibalik ikut lomba ini? Yang pertama pastinya karena dorongan orang tua. Yang kedua ingin mencari pengalaman. Ketiga ingin melatih mental kepercayaan diri. Dan yang terakhir pastinya ingin mendapatkan hadiah. Setelah lomba di kelas 3, pas pertama kali ikut itu, setelahnya ada follow up lomba yang serupa lagi nggak? Ada. Waktu kelas 4 SD itu aku ikut Musabaqah Tilawatul Quran cabang politisasi sari tilawah. Alhamdulillah juara 1 tingkat provinsi. Provinsi DIY? Ya, provinsi DIY. Kemudian kelas 5 ikut FLS 2N cabang baca puisi juara 3 provinsi. Lalu kelas 6 SD ikut pentas PAI di Makassar. Di Makassar? Ya, di Makassar. Tapi belum juara karena itu pentas PAI lanjutan dari Musabaqah Tilawatul Quran. Mbak Liam, mungkin ketika di bidang ini ada ini nggak? Mungkin ikut les atau dapat bimbingan dari guru untuk mendapat tambahan ilmu dalam persiapan lomba-lombanya? Pertama, aku belajar bidang ini secara otodidak dari ibuku. Lalu waktu sudah ikut lomba-lomba itu sama sekolah mulai dilatih. Tapi kalau misalnya ikut les atau sanggar itu enggak. Jadi dari orang tua mungkin dari Iya, dari sekolah gitu ya? Ya. Berarti SD dan SMP dulu sebelumnya tanpa mendukungnya untuk ikut lomba-lomba ini? Ya, sangat mendukung. Tadi kan yang di SD, kalau lomba-lomba yang di SMP ada apa aja Mbak? Kalau di SMP sebenarnya cabangnya sama, tapi mungkin eventnya berbeda. Kalau di SMP itu ada Musabaqah Tilawatul Qurannya, untuk yang jenjang SMP itu pidato, tapi hanya sampai kota. Kemudian ada kompetisi bahasa dan sastra geguritan, itu juara 1 provinsi. Kemudian kompetisi bahasa dan sastra mau cerkak, itu harapan 1 di provinsi. Kemudian OLSN, ya, Olimpiade Literasi Siswa Nasional, juara 1 baca puisi. Kan ketika Mbak Lia SD dan SMP kan salah satunya kena pandemi ya? Iya, di SMP. Pernah ikut lomba yang pas pandemi berarti Mbak? Pernah. Perbedaan lomba yang pas pandemi dengan yang ketika offline, ketika ketemu langsung, perbedaannya apa sih? Yang jelas secara penilaiannya, kalau pandemi itu penilaiannya itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur seperti itu. Kadang mungkin kalau misalnya lomba pidato
kan secara Meet, Google Meet itu bisa mereka nyontoh teks atau dan sebagainya. Tapi kalau sudah setelah pandemi ini, insya Allah lebih subjektif. Jadi dari pengawasannya lebih pengawasannya lebih susah gitu ya dewasa. Iya, betul. Kalau plusnya ketika pandemi ada nggak mbak lomba pas pandemi? Plusnya meskipun waktu KBM, meskipun waktu jam kerja tetap bisa ikut karena online. Kalau sekarang kan harus di sekolah. Lebih fleksibel gitu Iya, ya. betul, lebih fleksibel. Oke. Mbak Lia, berarti dari kelas 2 SD sampai sekarang kelas 3 SMP itu berarti udah berapa lama? Udah SMP. Tahunnya apa? Waktunya udah berapa tahun mbak? Udah berapa tahun berarti ya? Sekitar 6 tahun ya? 6 tahun berarti ya? 6 tahun udah menekuni di bidang ini. Iya. Ada ketika Mbak Lia di tengah-tengah perjuangan atau mungkin pas awal-awal sedang merintis pengen maju, ada kesulitan nggak Mbak di lomba-lomba itu? Ya, kesulitannya kalau misalnya waktu pertama kali ikut lomba, mungkin sebagian besar kita juga merasakan kalau belum rezeki atau belum juara, kadang kayak kok nggak juara nih gitu, kayak kadang bisa nangis atau mungkin nggak pede untuk ikut lomba berikutnya. Tapi alhamdulillah bisa teratasi semua dengan baik sampai sekarang. Jadi benar-benar aku mentalitas sebenarnya. Ya betul. Mbak Lia udah SMP mau masuk SMA, di SMA nanti masih mau explore di bidang yang sama atau ternyata sedikit nyobain lomba-lomba yang lain? Mungkin di bidangnya sama ya, karena sudah nyaman di sini. Dan kalau misalnya mau nyoba bidang yang lain harus mengulang dari awal. Harus bisa gitu ya? Ya, betul, bisa. Kalau buat teman-teman nih yang lagi nonton yang pengen jadi kayak Mbak Lia, pengen menekuni bidang yang serupa, buat yang baru mau mulai, kira-kira Mbak Lia ada tips nggak atau ada saran nih buat mereka kalau baru mulai nih kayak ini nih gitu? Oke. Jadi sebelum kalian menekuni suatu bidang, usahakan kalian tahu bidang mana yang sesuai dengan kalian, yang nyaman buat kalian, yang sesuai dengan keinginan bakat kalian. Jangan sampai ketika kalian ikut lomba tapi itu tidak sesuai dengan minat bakat kalian malah jadi tidak nyaman, dan waktu ikut lomba malah jadi males-malesan seperti itu. Setengah hati gitu ya? Setengah hati, nggak ikhlas seperti itu. Jadi kalau pengen ikut lomba, usahakan satu tadi sesuai dengan passion kita. Yang kedua, usahakan lomba itu bermanfaat, membawa manfaat. Jangan lomba-lomba yang tidak membawa manfaat seperti itu. Terus yang terakhir, jangan lupa minta dukungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat sekitar seperti itu. Karena kunci sukses itu kan dari dalam diri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ya mau jadi apa seperti itu, susah. Kalau buat teman-teman yang udah di bidang sastra kayak gini, udah di tengah-tengah perjuangan yang mungkin udah mulai suntuk, mulai capek, kira-kira apa yang Mbak Lia bisa kasih masukan ke mereka? Untuk yang sudah berada di tengah-tengah, santai aja, karena kalau kalian santai, kalian mungkin akan lebih leluasa menjalaninya. Tapi santai bukan berarti malas-malesan, tetap harus berusaha, latihan keras, dan kalau misalnya ada pasti seseorang punya titik jenuh pada satu hal, itu kalian berusaha untuk gak apa-apa lah, sekali-kali nggak ikut lomba itu nggak apa-apa. Saya juga dulu juga pernah tahu kayak berapa bulan nggak ikut lomba gitu, kayak males kan. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya, karena manusia punya titik jenuh. Tapi kembali lagi kita harus bisa keluar dari titik jenuh itu dan mulai lagi. Mulai lagi untuk masa depan atau satu hal yang pengen kita capai yang lebih gede lagi. Mbak Lia kan lumayan aktif partisipasi di banyak lomba nih, beberapa juga menang. Tentu kan ada banyak tenaga dan effort yang juga banyak buat lomba-lomba itu. Gimana Mbak Lia nge-manage waktu antara kehidupan pribadi, sekolah, lomba, mungkin kegiatan lainnya? Kalau untuk sekolah, jam efektif sekolah kan jam 6 tujuan sampai jam 3 sore ya? Yes. Di luar itu pasti ikut acara lain dong, organisasi, les, dan lain sebagainya. Kalau aku latihan lomba-lomba itu kalau nggak malam, habis maghrib sampai sebelum isya, sama Sabtu dan Minggu. Weekend. Jadi selain itu fokus belajar. Selain itu, kalau sore istirahat lah, jangan
membebankan diri sendiri gitu. Terlalu banyak beban itu juga nggak bagus. Jadi harus balance antara beban yang dipegang sama yang dilatihkan gitu ya. Iya betul. Weekend juga dimanfaatin untuk waktu supaya tetap bisa tajam lah gitu sekali ya. Iya. Weekend. Mbak Lia berarti untuk dalam jangka waktu ini untuk stay di bidang yang sama ini yang belum mau eksplor ke coba-coba yang lain. Kalau mau coba-coba yang lain, itu udah dulu SD coba-coba yang lain. Dulu SD sempat ikut pembinaan pantomim, tari, paduan suara, tapi kata ibu saya kayak fokus aja satu hal gitu. Satu aja. Ya satu aja, yang penting sukses di situ gitu. Daripada fokus ke banyak hal, terpecah belah fokusnya nanti malah nggak jadi gitu. Ketika Mbak Lia mau maju ke sebuah lomba, ada hal-hal tertentu nggak Mbak yang dipersiapin, misalnya waktu latihannya lebih lama atau ada pantangan tertentu gitu, atau mungkin dari guru yang membimbing pernah nyaranin sebaiknya gini deh gitu. Kalau guru akhir-akhir ini kadang kalau lomba itu latihannya pasti di rumah guys. Jarang ada guru pembimbing karena udah kelas 9 juga. Ya pasti kalau main lomba harus dari pribadi bukan dari sekolah. Nah, waktu lomba-lombanya tergantung lomba-lomba eventnya, Kalau eventnya itu benar-benar gede, membawa nama sekolah banget nih, itu latihannya pasti bergencang. Contohnya apa? Lomba-lomba dari dinas yang sangat-sangat berjenjang kayak gitu. Karena dinas pasti bawanya nama sekolah ya. Ya, lebih kencang. Kalau misalnya lomba-lomba yang di luar itu tetap latihan, tapi jadikanlah lomba itu sebagai pengalaman aja, sebagai pengisi waktu luang aja sih kalau aku lomba-lomba kayak gitu. Ini kan libur panjang nih ya kelas 9. Nah ini waktunya buat kita yang masih libur nih, jangan leha-leha di rumah. Karena banyak banget lomba-lomba swasta atau lomba-lomba yang lain tuh ada di waktu ini gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Jadi tergantung lombanya seperti apa, tingkatnya seperti apa ya. Yeah. Ada beberapa lomba yang emang persiapannya kenceng, ada beberapa yang emang buat sampingan aja lah gitu. Jadi ya harus bisa memprioritaskan mana lomba yang diutamakan, mana yang buat sampingan gitu ya. Kadang kan ada lomba yang bareng tuh, tumpang tindih. Iya. Nah itu kadang kita lihat dulu ini nanti peluang menangnya bagaimana, terus lihat ini bakal kayak gimana nanti, apakah ada efek atau dampak yang gede. Efeknya apa gitu ya buat kita sendiri gitu. Mbak Lia sendiri ada pernah pengalaman menarik nggak ketika ikut sebuah lomba, pengalaman yang unik gitu yang kemudian nggak pernah dialami dulu? Atau kejadian janggal mungkin pas lomba? Kejadian gak pernah sih, tapi kalau misalnya kejadian yang masih teringat ya pernah. Apa itu? Kalau boleh cerita. Kalau aku ini ya waktu SD kan tadi aku udah bilang kalau sempat ke Makassar. Jadi Makassar tuh selain lomba aku juga pengen explore Makassar gitu karena nggak pernah ke sana. Tapi kan aku bawa HP nih, bawa HP di kamar mau coba-coba sandi HP. Tapi pagi setelah aku bangun tidur, aku lupa sandinya apa. Jadi akhirnya nggak bisa kebuka HP-nya sampai beberapa hari gitu. Dan ya akhirnya explore Makassar hanya sebatas memandang aja, nggak bisa foto-foto waktu di sana. Kalau kemarin di Kalimantan itu bisa foto-foto. Sorry, yang di Kalimantan berarti lomba juga? Lomba juga. Lomba apa? Lomba Syarhil Quran. Habis itu ada lomba tulisan? Ya itu. Syarhil Quran itu sekitar tanggal 20 Oktober itu pulang ke sini. Lalu tanggal 22 Oktober ikut OLSM. Jadi selisih 1 hari. Jadi persiapannya bener-bener 1 hari semepet itu berarti? Iya, itu OLSM. Saking padat jadwalnya? Ya nggak padat banget sih. Orang di sana cuma beberapa hari lomba, sisanya buat jalan-jalan. Oke. Berarti kalau mau jadi seperti Mbak Lia tadi harus nggak boleh harus konsisten, apapun rintangannya harus dijalanin dulu gitu ya. Iya. Mungkin ada siapa sih sosok yang paling mendukung Mbak Lia dalam menekuni bidang ini? Guru, jelas, orang tua mungkin? Orang tua, ibu saya. Kan belajar otodidak dari ibu saya. Berarti dukungan dan restu keluarga orang tua itu penting ya? Penting banget. Karena kan ridho orang tua itu ridho
ridho Allah. Ridho Allah itu tergantung sama ridho orang tua. Jadi kalau orang tua meridhoi, insya Allah yang di atas juga pasti akan meridhoi. Gitu. Berarti itu ya teman-teman ya, mungkin sekilas perbincangan dengan Mbak Lia mengenai bagaimana beliau bisa menempuh di bidangnya ini. Sebelum kita tutup episode kita kali ini, ada sedikit anak-anak buat Mbak Lia. Oh, makasih, repot-repot loh. Jadi ada tote bag buat Mbak Lia. Ya, makasih. Semoga berkenan ya. Gimana? Terima kasih Mbak Lia atas waktunya udah mau meluangkan ke sini. Maaf kalau ada salah kata atau banyak menunggu. Sekian teman-teman semua episode dari ini di podcast Simon. Dari semuanya, thank you. Makasih.